Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 7 kelas A. Nah, pada kesempatan kali ini kami akan membawa materi tentang psikologi dan budaya. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Ahmad Alif Satrio, yang kedua ada Ahmad Arsal, yang ketiga ada Afif Muhammad Tahruna, yang keempat ada Afifi Dhakifa, dan yang terakhir ada saya sendiri, Aisyah Puspita Dwijayanti. Selanjutnya, topik yang akan dibahas pada materi kali ini yang pertama adalah psikologi dan budaya, yang kedua adalah latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya, yang ketiga psikologi yang berorientasi budaya, dan yang terakhir adalah perbandingan psikologi lintas budaya, psikologi budaya, dan juga psikologi indigeneus. Baik, yang pertama psikologi dan budaya. Karakteristik budaya yang berbeda akan membentuk karakteristik psikologis dan kepribadian yang berbeda. Kepribadian suatu masyarakat terbentuk karena faktor budaya, dan budaya pun menjadi sistem yang kompleks tidak lepas dari pengaruh kepribadian dari masyarakatnya. Psikologi sebagai ilmu objektif cenderung mengabaikan pengaruh budaya tersebut. Menariknya, psikologi sebagai ilmu yang mempelajari jiwa manusia yang memang terlahir dan dibesarkan dalam konteks budaya justru abai dan kurang memperhatikan faktor budaya. Tentu hal itu bukan karena pakar-pakar psikologi tidak menyadarinya. Di awal pembentukan psikologi sebagai ilmu mandiri, William Wundt pun sebenarnya sudah menyebutkan perlunya psikologi yang memperhatikan budaya, yang disebut dengan Walker Psychology. Tapi keinginan untuk menjadikan psikologi sebagai ilmu yang objektif dan universal mempunyai konsekuensi terhadap perumusan teori dan prinsip umum yang lepas dari batasan-batasan budaya. Konsisten dengan keinginan tersebut, maka kebanyakan pakar psikologi akhirnya mengabaikan pengaruh budaya tersebut. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai latar belakang munculnya psikologi yang berorientasi budaya. Jadi, awal mulanya ada kehendak untuk lebih memerhatikan aspek budaya dalam membangun psikologi muncul pada tahun 1939 sampai 1945, di mana Amerika menjadi pusat pendidikan dikarenakan Eropa mengalami krisis pasca perang, sedangkan Amerika menjadi kiblat pengembangan ilmu pengetahuan, termasuk psikologi. Melalui beasiswa dan bantuan penelitian dari Amerika Serikat, banyak kaum terpelajar dari berbagai negara menimba ilmu di universitas-universitas yang ada di Amerika Serikat. Maka sejak saat itu, secara tidak langsung, psikologi Amerika mulai diajarkan dan disebarkan oleh para lulusannya ke seluruh dunia. Dan dari sinilah masalah psikologi dan budaya mulai muncul, yaitu ketika psikologi Amerika yang dianggap universal dipakai untuk menjelaskan, memprediksi, dan mengendalikan fenomena psikologis yang terjadi di negara-negara lain selain Amerika. Setelah itu, resistensi terhadap hegemoni psikologi Amerika kemudian mulai muncul pada tahun 1960-an, di mana Sergei Moscovici yang berkebangsaan Prancis sudah berusaha membangun transnational social psychology, dan pada pertengahan tahun 1960-an terbentuklah European Association of Experimental Social Psychologists. Setelah kritik dan resistensi terhadap psikologi yang disampaikan oleh Sergei Moscovici, bermunculanlah kritik dan resistensi lainnya di beberapa negara seperti Filipina, Cina, Korea, Kanada, dan juga Kamerun. Seiring berkembangnya zaman, pada tahun 2003, pakar psikologi di Amerika mulai memperhatikan faktor-faktor budaya. Contohnya ada beberapa pakar psikologi yang menjadikan faktor budaya sebatas label hingga variabel penelitian. Dengan menggunakan metode yang biasa dipakai, mereka melakukan penelitian di berbagai belahan dunia dengan tujuan untuk memperkuat universalitas teori-teori yang ada. Pakar psikologi ini menyebut dirinya sebagai pakar psikologi lintas budaya. Psikologi yang berorientasi budaya. Yang pertama, psikologi lintas budaya. Psikologi lintas budaya mulai terbentuk pada tahun 1960-an. Pada tahun 1966 dilaksanakan konferensi di Nigeria yang dihadiri hampir 100 psikolog sosial dari berbagai belahan dunia. Konferensi ini merupakan salah satu momen penting yang menandai kemunculan psikolog lintas budaya. Konferensi yang dimotori oleh Harry Triandis ini kemudian menghasilkan Cross Cultural Psychology Newsletter yang
merupakan cikal bakal dari Cross Cultural Psychology Bulletin. Pada tahun 1970, terbit Journal of Cross Cultural Psychology atau JCCP. Konferensi berikutnya dilaksanakan pada tahun 1971 di Istanbul, Turki, yang tujuan utamanya adalah membahas tes kejiwaan dan penggunanya dalam berbagai konteks budaya dan dihadiri oleh 108 pakar. Puncaknya pada tahun 1972 dibentuk The International Association for Cross-Cultural Psychology atau IACCP pada konferensi yang dilaksanakan di University of Hong Kong. Yang menjadi presiden pertama IACCP adalah Jerome Bruner, yang juga dikenal sebagai tokoh psikologi budaya. Pasca pembentukan IACCP tersebut, psikologi lintas budaya semakin dikenal dan terbit beberapa handbook dan artikel tentang psikologi lintas budaya. Selanjutnya yaitu psikologi budaya. Psikologi budaya ini muncul pada tahun 1980-an yang merupakan bentukan dari berbagai disiplin ilmu atau interdisciplinary subfield yang dijelaskan oleh Ratner 2019. Adapun disiplin ilmu yang berkontribusi terhadap pembentukan psikologi budaya adalah psikologi, antropologi, dan bahasa. Dari ilmu psikologi ada nama Jerome Bruner, dari ilmu antropologi ada Richard Schroeder, dan dari ilmu bahasa ada Vygotsky. Hal ini dijelaskan oleh Schroeder dan Sullivan 1993, Seeley 2003. Di antara ketiga tokoh tersebut, Richard Schroeder ini termasuk tokoh yang paling terdepan dalam pengembangan psikologi budaya. Psikologi yang dianggap oleh Jerome Seymour Bruner ini dianggap psikologi itu sebagai ilmu yang pusat perhatiannya adalah makna atau proses pembentukan makna, sedangkan makna adalah produk budaya, yang oleh karena itu bagi ilmu psikologi memperhatikan budaya merupakan sesuatu keharusan. Tidak heran jika psikologi budaya kemudian ingin mengetahui bagaimana pikiran manusia dibentuk oleh budaya dan bagaimana budaya membentuk pikiran manusia. Lalu lanjut ke psikologi indigenous. Psikologi indigenous ini adalah the scientific study of human behavior atau the mind that is native, that is not transferred from other regions, and that is designed for its people. Definisi tersebut tampak menunjukkan bahwa psikologi indigenous ini merupakan ilmu yang sifatnya ilmiah, dibangun berdasarkan penelitian terhadap masyarakat setempat dan diperuntukkan untuk menjelaskan perilaku masyarakat tersebut. Ide psikologi indigenous ini sebenarnya sudah muncul sejak tahun 1960-an, namun ide tersebut baru berkembang dan dikenal luas pada tahun 1993-an. Psikologi indigenous ini lahir karena psikologi mainstream dianggap cenderung ke barat-baratan dan lebih mewakili psikologi para kolonial atau yang dijelaskan dalam Allwood 2011. Psikologi yang ke barat-baratan tersebut diyakini tidak akan cocok untuk menjelaskan psikologi masyarakat setempat. Jadi pandangan yang lebih ekstrim mengatakan bahwa mengimpor psikologi mainstream ini sama dengan melanggengkan penjajahan budaya dan pemikiran. Berdasarkan latar belakangnya, psikologi indigenous ini tampak memiliki motivasi dan tujuan yang berbeda dengan psikologi budaya ataupun psikologi lintas budaya. Psikologi indigenous ini juga didorong oleh motif ideologis dan kebangsaan. Tidak heran jika psikologi indigenous ini umumnya didirikan oleh ilmuwan non-barat yang menginginkan psikologi yang lebih merefleksikan lingkungan budaya dan sosial mereka dan lebih banyak menggunakan sumber daya dan budaya sendiri. Lalu dalam memahami suatu fenomena, psikologi indigenous ini lebih suka menggunakan sudut pandang konteks sebagai starting point atau indigenization from within. Dan psikologi ini tidak berangkat dari teori yang berasal dari psikologi mainstream. Hal ini berbeda dengan psikologi lintas budaya yang lebih suka menggunakan teori sebagai starting point atau indigenization from without. Perbandingan psikologi lintas budaya, dan psikologi indigenous. Yang pertama, tujuan, ruang lingkup, dan fokus. Psikologi lintas budaya itu membangun psikologi yang sifatnya universal dibandingkan psikologi budaya yang membangun sistem pengetahuan yang culture bound. Sedangkan untuk psikologi indigenous, ia membangun psikologi monokultural, cross-kultural, dan universal atau umum. Selanjutnya, psikologi lintas budaya itu merupakan subdisiplin dari psikologi mainstream atau yang sudah pada umumnya. Berbeda dengan psikologi budaya, di mana ia merupakan perkawinan dari ilmu psikologi dan ilmu antropologi. Sedangkan untuk psikologi indigenous, dia bisa meliputi keduanya, yaitu psikologi lintas budaya dan juga psikologi budaya. Yang selanjutnya ialah
Psikologi budaya sifatnya lebih mengutamakan penelitian mengenai persamaan psikologis dan perilaku. Sedangkan untuk psikologi budaya, ia lebih mengutamakan penelitian perbedaan psikologis dan perilaku daripada persamaan. Kedua psikologi ini, yaitu psikologi lintas budaya dan psikologi budaya, sangat berbeda dengan psikologi endogenous, di mana psikologi endogenous ini tidak mempunyai keinginan dalam kedua hal tersebut terkait penelitian maupun perbedaan antara sifat maupun perilaku. 2. Orientasi teoritis. Dari segi ini, psikologi lintas budaya itu sifatnya seperti ilmu alam, sedangkan psikologi budaya sifatnya seperti ilmu budaya dan humaniora. Sangat berbeda dengan psikologi indigenous yang bisa bersifat seperti keduanya. Selain itu, dalam psikologi lintas budaya, perilaku itu merupakan gejala dari proses psikologis yang bersifat universal. Sedangkan psikologi budaya, perilaku memiliki eksistensinya sendiri. Berbeda dengan psikologi indigenous yang mampu menerima makna perilaku yang dijelaskan psikologi lintas budaya dan psikologi budaya. Budaya dan perilaku dalam psikologi lintas budaya merupakan dua hal yang terpisah. Berbeda dengan psikologi budaya yang menyatakan bahwa budaya dan perilaku menurutnya adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, ia menyatu dan saling berkaitan. Kalau dalam indigenous, ia bisa menerima keduanya. Konsep-konsep psikologis dan perilaku dalam psikologi lintas budaya didefinisikan bebas dari unsur budaya atau context free, sedangkan psikologi budaya, ia context bound. Serta psikologi indigenous, ia bisa menerima atas keduanya. Penjelasan universal dalam psikologi lintas budaya lebih diutamakan, sedangkan dalam psikologi budaya, ia lebih mengutamakan penjelasan terbatas pada konteks budaya. Berbeda dengan psikologi indigenous, yang mana menurutnya kedua hal tersebut itu penting. 3. Perspektif metodologis. Dalam psikologi lintas budaya, pengamat diyakini tidak berpengaruh pada fenomena berbeda dengan psikologi budaya, yang malah berpengaruh untuk psikologi indigenous, ia mampu menerima keduanya. Konsep dalam lintas budaya ditentukan berdasarkan kesepakatan peneliti. Kalau psikologi budaya, konsepnya ditentukan oleh pandangan subjek, penelitian, serta psikologi indigenous yang ditentukan oleh keduanya. Target penelitian dalam psikologi lintas budaya adalah sampel yang mewakili. Sedangkan psikologi budaya targetnya adalah kasus khusus, berbeda dengan psikologi indigenous yang mampu menerima keduanya. Tingkatan analisis pada psikologi lintas budaya dilakukan pada variabel yang terpisah, sedangkan pada psikologi budaya hanya pada sistem budaya. Sangat berbeda dengan psikologi indigenous yang kedua tingkatannya tidak bisa diterima. Kemiripan lintas budaya mengenai konsep, konstruk, dan pengukuran sebagai dasar perbandingan untuk psikologi budaya tak ada asumsi mengenai hal tersebut. Di sisi lain, psikologi indigenous menyatakan semua tergantung pada perspektif teoritis dan metodologis. Baik, berikut adalah referensi yang kami gunakan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan mengenai materi psikologi dan budaya. Kami harap teman-teman dapat mengerti apa yang disampaikan dan terima kasih atas perhatiannya. Maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.